Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Video kali ini berhubungan dengan video nomor 27 tentang sejarah pawukon. Pawukon itu apa? Pawukon adalah sistem pekan. Jadi dalam kalender Jawa, setiap pekan diberi nama yang disebut wuku. Jadi ada wuku Sinto, wuku Landep, wuku Kurantil, dan lain sebagainya. Nah, dalam video nomor 27 telah kita bahas mengapa pawukon itu berjumlah 30 wuku. Kenapa tidak 50, kenapa tidak 100, kenapa tidak angka lainnya. Ternyata angka 30 itu diperoleh dari kombinasi 3 sistem hari, yaitu hari 7 atau Saptawara, hari 5 atau Pancawara, dan hari 6 atau Satwara. Hari 7 atau Saptawara itu sama seperti yang dipakai dalam keseharian kita, yang dalam bahasa Indonesia disebut Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau dalam bahasa Jawa disebut Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu. Yang dalam bahasa Jawa klasik sebutannya Radite, Somo, Anggoro, Budo, Respati, Sukro, dan Sanescoro. Sedangkan sistem hari 5 atau Pancawara yang lazim disebut pasaran itu terdiri atas Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan sistem hari 6 atau Satwara, ini yang sudah banyak dilupakan orang, yaitu disebut dengan istilah paringkelan, yang terdiri atas Tungle, Aryang, Wurukung, Paningron, Was, dan Mawulu. Nah, sistem hari 7, 6, dan 5 inilah yang membentuk pawukon. Jadi, 7 dikali 6 dikali 5 itu diperoleh angka 210. 210 kemudian dikelompokkan dalam wuku. Tiap wuku terdiri atas 7 hari, sehingga 210 dibagi 7 diperoleh angka 30. Itulah sebabnya mengapa jumlah wuku ada 30. Itu berasal dari kombinasi Saptawara, Pancawara, dan Satwara. Nah, saya bersama teman-teman di grup BBJK. BBJK itu adalah grup belajar bahasa Jawa kuno yang ada di media sosial Facebook, membuat kalender Masehi bernuansa Jawa kuno, ya. Kalendernya kalender Masehi, yaitu tahun 2022. Nama-nama bulannya menggunakan sistem Masehi, yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Tetapi nuansanya adalah nuansa Jawa kuno, yaitu dilengkapi pawukon dan 3 sistem hari. Hari 7, hari 6, dan hari 5. Nah, penyebutannya pun mengikuti penyebutan yang berlaku di era Jawa kuno. Jadi kita tidak menggunakan istilah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi menggunakan penyebutan di era Jawa kuno, yaitu Aditya, Soma, Anggara, Buddha, Werhaspati, Syukra, dan Shanaiscara. Telah kita bahas di video nomor 27 bahwa Aditya itu artinya matahari, Soma artinya rembulan, Anggara artinya planet Mars, Buddha artinya planet Merkurius. Jadi tidak sama dengan agama Buddha, ya. Kalau agama Buddha itu D-nya double. Kemudian Werhaspati artinya planet Jupiter, Syukra artinya planet Venus, dan Shanaiscara yang artinya planet Saturnus. Kemudian dilengkapi pula dengan sistem Pancawara. Di sini kita menggunakan penyebutan yang berlaku di era Jawa kuno, yaitu Umanis, Pahing, Pon, Wagai, dan Kliwon. Ini kalau Jawa baru sebutannya Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, tidak hanya Pancawara, tapi ini juga dilengkapi dengan Satwara, yaitu di sini ada Mawulu, Tunglai, Haryang, Wurukung, Panirwan, dan Was. Ini kalau sistem Jawa baru sebutannya Mawulu, Tungle, Aryang, Wurukung, Paningron, Uwas. Nah, kemudian tiap pekan itu diberi nama sesuai wukunya, ya. Kalau Aditya, Umanis, Mawulu itu pasti wukunya Marake. Kemudian Aditya, Pon, Tungle itu pasti wukunya Tambir. Aditya, Kliwon, Haryang pasti wukunya Madangkungan. Jadi ini wuku Marake semua, ini wuku Tambir, ini wuku Madangkungan, ini wuku Mahatal, dan seterusnya. Jadi tujuan kami membuat kalender ini adalah untuk nguri-uri budaya leluhur, melestarikan budaya leluhur, supaya tidak punah, ya, supaya masyarakat itu mengerti bahwa pawukon itu adalah hasil kombinasi 3 sistem hari, yaitu Saptawara, Pancawara, dan Satwara. Selama ini masyarakat Jawa modern itu biasanya hanya mengerti Saptawara dan
pancawara saja, misalnya Minggu Legi, Senin Pahing, Selasa Pon, Rebo Wage, dan seterusnya ya. Sekarang sudah jarang orang Jawa yang mengerti sekarang itu paring kelan apa, besok paring kelan apa, lusa paring kelan apa, itu sudah jarang. Jadi dengan adanya kalender ini, kami ingin melestarikan budaya Jawa yang sudah banyak dilupakan, yaitu paring kelan ya utamanya. Nah, dengan adanya kalender yang menggunakan 3 sistem hari seperti ini, kita jadi tahu bedanya. Misalnya ini adalah hari Aditya Pon Tungle. Kalau kalender hanya menggunakan 2 sistem hari, yaitu Aditya Pon, kita akan tahu, oh ini Aditya Pon adalah bukunya Tambir. Kemudian di sini Aditya Pon bukunya Perang Bakat. Loh, sama-sama Aditya Pon, kenapa kok ini Perang Bakat, kenapa ini kok Tambir? Tapi kalau diberi satwara seperti ini, maka akan terlihat bedanya. Di sini Aditya Pon bukunya Tambir karena satwaranya adalah Tungle. Sedangkan di sini Aditya Pon bukunya Perang Bakat karena satwaranya adalah Mawulu ya. Jadi sama-sama Aditya Pon, tapi kalau satwaranya beda maka wukunya juga berbeda. Nah, inilah tujuan kami mengapa membuat kalender dengan 3 sistem hari. Supaya kita tahu bahwa 3 sistem hari inilah yang membentuk pawukon ya. Kemudian kalender ini juga dihiasi ilustrasi berupa kaligrafi aksara Jawa kuno atau yang lazim disebut aksara Kawi. Nah, contohnya ini adalah kutipan dari Kakawin Arjuna Wijaya. Di sini adalah kaligrafi aksara Kawinya, kemudian ini adalah pembacaannya, dan ini adalah terjemahannya. Selain itu, kalender ini juga dilengkapi dengan penyebutan hari besar, baik yang libur ataupun yang tidak libur. Misalnya kalau kalender lainnya hanya menyebut 1 Januari, tahun baru itu saja, tapi kita juga dilengkapi dengan 10 Januari, Hari Lingkungan Hidup Nasional, 15 Januari, Hari Dharma Samudra, 25 Januari, Hari Gizi Nasional, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalender ini bisa Anda miliki dengan cara memesan di Tokopedia, yaitu cari saja Toko Antapurwa. Tapi mohon maaf, persediaannya terbatas. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.